Jangan melihat orang lain yang mati. Marilah lihat diri kita. Jangan membayangkan kita melihat jenazah yang tergeluntung itu, jangan. Tetapi ayo kita melihat diri kita sendiri. Di usia berapapun Anda, maka lihatlah diri Anda saat itu. Anda akan dicabut nyawa Anda. Dan setelah nyawa dicabut, lihat, Anda akan bergeluntung di ruang tengah. Kita akan bergeluntung di ruang tengah. Ditutupi satu kain, kita tidak bisa berucap. Yang suara kita lantang dulu ternyata saat ini sudah tidak ada lagi. Yang biasanya gunjing orang sekarang giliran digunjing dan dia tidak bisa membantahnya. Dan begitu seterusnya. Mau mandi tidak bisa mandi, mau pakai baju pun tidak bisa, harus orang lain yang mengenakannya. Yang biasa sombong dan sombong mengenakan baju yang bermerek, saat ini pun bajunya mereknya sama, si kaya dan si miskin. Dan ketahuilah, Anda, saya, semua yang katanya saudara-saudaranya mencintai, bapak ibunya mencintai, anak-anaknya mencintainya, ternyata kita pun tidak boleh ditinggal di situ lebih dari 3 hari. Sebab kalau lebih 3 hari Anda kami busuk, bau kita tidak enak. Apa yang harus kita sombongkan di dalam hidup ini jika ternyata setelah nyawa dicabut 3 hari setelah itu kita busuk? Dan kita harus dikirim ke satu tempat. Kita harus dibawa ke satu tempat. Jangan dibayangkan orang lain. Anda yang dibawa, Anda yang dimandikan oleh orang-orang, Anda yang dikafani oleh orang-orang, dan saat itu pun Anda diangkat di atas kepala orang-orang. Jangan berbangga Anda tidak jadi kemanten saat itu. Anda akan dibawa. Ada yang merangkul kita dan itu ternyata rangkulan untuk melepaskan kita di kubur. Kita akan dibawa, dimasukkan ke kubur dengan pelan, dan dimasukkan ke kubur dengan pelan. Mana kasur empuk yang pernah kita bangga-banggakan? Mana mobil mewah yang kita bangga-banggakan? Mana rumah megah yang kita bangga-banggakan itu? Jika ada yang berpesan kepada anak istrinya, tolong bawakan aku bantal yang empuk, tidak akan dibawakan, karena itu bukan milik Anda lagi. Anda tidak berhak lagi memiliki itu semua. Dan yang akan Anda bawa justru yang pernah Anda berikan di saat Anda hidup, bukan yang Anda simpan. Anda akan masuk liang lahat. Sadarilah ini. Anda akan masuk liang lahat. Dan wajah yang di saat Anda dicaci orang marah, di saat Anda diejek orang marah karena Anda merasa dihinakan, ketahuilah wajah yang Anda sombongkan saat itu ternyata harus ditarik kainnya dan ditempelkan ke bumi. Tanah asal kita ditempelkan kita ke bumi. Dan setelah itu pelan ada orang yang menabur di atas kepala kita dengan debu, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan setelah kita 3 kali bukan taburan, tapi akan ditumpahkan air tanah di atas kepala kita, ditumpahkan tanah dan ditumpahkan tanah, sehingga yang kita ketemukan adalah gelap gulita di alam kubur. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, sungguh
Sungguh saat itu orang di dalam kubur bisa mendengar terompah kaki orang yang berjalan di atas kepalanya. Dan saat itu pun Anda, kami mendengar orang-orang berjalan. Anda dan kami mendengar orang yang melangkah semakin lama semakin jauh, dan ternyata hanya tinggal beberapa orang. Itu anak-anak kita, itu istri kita, itu suami kita. Dan mereka pun ternyata tidak mau bertahan lebih dari setengah jam. Setelah itu pun mereka melangkahkan kaki, dan suara kaki itu semakin jauh. Dan ketahuilah, saat inilah kita memetik amal perbuatan kita di dunia. Saat inilah kita akan merasakan apa yang pernah kita tanam waktu kita hidup di dunia. Anda ahli salat, Anda ahli ibadah, ketahuilah sebelum kedatangan malaikat mungkar nakir, ternyata Anda banyak yang menziarahi Anda, banyak yang datang. Ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Anda menjawab, waalaikumsalam, siapa engkau? Suara itu menjawab, aku adalah solat malammu dulu. Ada lagi yang datang mengucapkan salam, assalamualaikum. Lalu Anda menjawab, waalaikumsalam, siapa engkau? Aku adalah sedekahmu dulu. Assalamualaikum. Lalu Anda menjawab, waalaikumsalam, siapa engkau? Dia menjawab bahasanya, aku adalah kemaksiatan yang pernah engkau tinggal. Aku adalah baktimu kepada orang tuamu. Aku, amal-amal soleh ternyata pada berdatangan. Amal-amal soleh berdatangan menemani Anda, bersama Anda saat itu. Dan ketahuilah, Anda tidak akan gentar dan tidak akan takut di saat berhadapan dengan makhluk Allah yang bernama malaikat mungkar dan nakir. Anda tidak takut lagi saat itu, karena Anda ditemani amal-amal baik.